Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khusus dalam bulan puasa dibaca jam 9 karena ada tamu ya mundur. Insya Allah kalau tidak ada halangan ya jam 9. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-46. Ahbib habibaka hawanamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wa abghid baghidaka hawanamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Ahbib demena sapa sira, demena sapa sira habibaka ing wong kang den demeni sira, ya kekasih sira, ing wong kang den demeni sira haunan kelawan enteng, kelawan mejana, sedengan, ma kang endi haunan seneng karo kekasih, sedeng-sedeng baik. Asa menawa-menawa sapa habibaka ayyakuna iku yen ta'ana sapa habibaka iku baghidaka wong kang disengiti sira, iku baghidaka wong kang den sengiti sira yauman ing dalam siji dina ma kang endi yauman. Siapa tahu orang yang kau cintai menjadi orang yang kau benci di suatu hari yang lain. Wabridlan sangita sapa sira, lan sangita sapa sira baghidoka ing wong kang den sengiti sira haunan kelawan enteng, maksudnya kelawan sedengan, makang endi haunan sedeng-sedeng baik. Kalau benci jangan kenemenen. Asa menawa sapa baghidoka iku ayyakuna yen ta'ana sapa baghidoka iku habibaka wong kang den demeni sira atau kekasih sira yauman ing dalam siji dina ma kang endi yauman. Ari benci seseorang ya sedang-sedang baik. Siapa tahu orang yang kau benci adalah menjadi orang yang dikasihi kamu, menjadi kekasih kamu suatu hari. Itu sering terjadi kan. Benci kan sering nutur. Benci karo si fulan, sering nutur si fulan demikian, terus dijelek-jelekakan. Suatu saat jadi kepelet. Umpama yang dibenci itu adalah
organisasi fulan, maka suatu saat akan ke bawah ke organisasi tadi. Makanya sampai lamun benci karo kelompok jangan banyak ngomong sudah. Keseringan ngomong kecantol. Kaken moyok akhirnya kegawa. Rawahu Tirmidzi. Ini indah banget kan kamu kehidupan tuh. Sampai seneng polaken. Kadang-kadang seorang lelaki itu senang dipolakan, manakala di sananya itu adalah lari, ya kelimpungan sendiri, sudah istilahnya itu patah hati, bohong kan, ari demene kenemenem, jadi akhirnya patah hati. Kalau tidak dengan itu saya tidak mau, ya seendeng-endeng lara hati. Soalnya apa? Senengnya dipolakan, us ilang kabeh rasa senengnya digawa ning orang tadi, disodori yang lain itu sudah istilahnya itu nantinya jadi patah hati. Karena pengen aja sampai patah hati, ada seneng seseorang jangan kenemenan, usahakan seneng itu ditingkatakan, seneng karo Gusti terus. Makhluk itu adalah orang langgeng, kita tingkatakan demene karo Gusti. Rawahu Tirmidzi. Ahsama khasitu. Ahsama utawi luwih den wedenane barang, luwih den wedenane barang khasitu kang wedi sapa ingsun. Luwih den khawatirake barang khasitu kang khawatir sapa ingsun ala ummati. Yang paling saya khawatiri atas umatku iku kibarul batni, gede weteng, perut besar, menandakan ya banyak makan. Kalau banyak makan ya paling orang banyak subhat, kalau tidak dari haram. Kibarul batni wa mudawamatun naumi, lan ngelanggengaken turu, hobi, bahasa itu hobi tidur. Tidak ada pekerjaan yang geletak turu. Bukan durung ngelanggengaken turu tuh turu terus esok sore bengi esok, ya bukan gitu. Hobi tidur ya akeh turune. Wal kasalulan males. Nah, ini yang penyakit ini sering saya sampaikan, penyakit anak santri yang sudah pinter. Hati-hati ini kan, penyakit ini yang mengganggu anak santri tambah bekal. Kudune manakala males diobati. Sadar saya tuh malas. Nggak paling orang yang Gusti Allah pengen hilang dari sifat malas. Seperti doa Kanjeng Rasul kan, a'udzubika minal kasal. Ada. Kok orang mempan-mempan sowan ning para kiai, minta didoakan. Terus ada agenda sowan, apa sebulan sekali sowan ning kiai. Ditambah ziarah ning para wali, biar malasnya hilang. Nah ini salah akeh. Anak santri yang sudah bisa utawi iku buka kitab tuh gampang. Males. Tapi itu penyakit kan. Buktinya penyakit. Setelahnya ia pulang itu disuruh orang tuanya kerja atau ke sawah, hilang kabeh 5 tahun kemudian tuh hilang kabeh, dibuka kok pada bundel kabeh, ini nggak ada yang bisa nongol. Buka lafad katon itu suket, buka lafad katon itu adalah cacing, udah ganti. Yang kerja itu, yang katanya itu adalah pekerjaan nih, teman-teman nih gitu. Kemudian kapan dapat gajian nih, udah itu terus hilang, utawi ikuna hilang. Kenapa? Soalnya penyakit kasal ora hilang. Waduhul yakini, lan apa saya yakin.
Seperti ini penyakit yang lagi mewabah itu, full yakin. Kayaknya tuh menakutkan sekali penyakit tersebut. Santai-santai baik. Jadi bukan keterangan-keterangan, yakini apa yang akan menimpa kamu, orang bisa lepas pasti kena. Tapi sesuatu yang tidak akan mengenai kamu, orang bakal mengenai. Udah gitu aja sudah. Masa urusan teman-teman wedi, cuman kata ahli gitu, manakala keadaan semacam ini gitu, hindari demikian. Nah, kita mengikuti cara itu kewajiban kita sesuai dengan ahlinya. Khudhu hidrokum itu kewajiban sampean, harus jaga. Adi rawahu Daraqutni an Jabirin, adi nekanana sapa sira kerjakan maing bareng iftarodo kang majibaken sapa Allahu alaika ing atase sira. Takun maka ana sapa sira iku min a'badin nasi, min aktsarihim ibadatan, saking luwih ibadenas, min aktsarihim ibadatan. Wajtanib lan ngedohana sapa sira maing barang harrama kang ngarumaken sapa Allahu alaika ing atase sira. Takun maka ana sapa sira iku aura'an nasi, luwih wiraine manusa, luwih apike manusa. Wardolan ridho sapa sira bima kelan barang kuasa kang mbagi sapa Allahu laka ridho ing pandume Gusti. Takun maka ana sapa sira iku min aghnan nasi, setengah saking luwih sugihe manusia, setengah saking luwih sugihe nas. Belajar mapanekan kita dapat bagian dari Gusti sekian, dinikmati. Seperti saya kemarin 10 dinikmati, tambah 10 dari 20 dinikmati, 30 dinikmati, ridho dapat 30, 40 terus. Ini biasanya orang yang semacam itu adalah urip santai, nikmat semua. Tapi lamun terbiasa dari pertama itu, bahkan DWK sudah bisa membeli motor juga umpamanya gitu, masih ora terima atine. Kan botolnya juga motor bodol kan, belum mau punya motor anyar. Terus akhirnya pengen punya motor temenan dapat yang anyar gitu, tetap masih belum nyaman urip. Makanya biasakan sehari-hari itu yang dihadapi, urip enak. Rawahu Ibnu Adi an Ibnu Mas'udin. Ibu mulanga tata krama sapa sira kabeh, mulanga tata krama sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh, ana talati khisolin ing atase telu pira-pira tingkah. Hobi nabiyikum, demen nabi ira kabeh. Ini soal orang-orang dulu, zaman dulu. Sukses bagaimana? Orang tuanya senang marhabanan. Anaknya sering dibawa ikutan marhabanan. Sehingga apal anaknya, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Itu merupakan cara mendidik anaknya seneng Nabi yang nama Muhammad gitu. Sukses. Bid'ah akhirnya benci karo nama marhaban.
ya otomatis kalau sudah mulai benci karo nama marhaban, ya akhirnya orang senang pula karo nabi yang nama Muhammad. Orang-orang dulu hebat dalam mendidik anak. Hubbi nabikum dengan apa? Dengan acara marhabanan. Wa hubbi ahli baitihi lan demen ahli baite Kanjeng Nabi. Sampai sekarang itu ya terutama Nahdiyin warga NU karo para habaib, Masya Allah. Istilahnya cucup tangan, salaman itu ada cucup tangan, wolak-walik. Apa? Ajaran orang tua nih. Oleh orang habib-habib sekarang diambil kesempatan. Ya silahkan ya biasa-biasa ya, angger be cucup tangan, angger seperti itu. Adapun kelakuannya ya punya guru sendiri. Apa gurunya? Gurunya di pesantren masing-masing. Sehingga sikapnya tidak harus mengikuti para habaib itu. Tidak sejalan karo agama, ya tidak harus mengikuti habib itu. Tapi senengnya tetap seneng pol-polan. Walaupun habib itu adalah gampangnya sih selalu menyatakan haram ngerokok. Kalau ada habib itu datang, penuh. Yang ngerokok sih setelahnya itu biasa-biasa baik itu. Itu indah. Apa masalahnya? Hubbi ahli baitihi dipraktekkan oleh orang tua terhadap anaknya. Ayo kita ke habaib sehingga salamannya walak-walik. Sukses. Nah bagi orang yang tidak senang habaib itu ada jengkel nemen, manakala ada sampean itu salaman walak-walik jengkel. Kenapa? Didikan orang bener. Dari warga NU yang penting itu adalah habaib, salaman walak-walik. Adapun sikap keseharian orang mesti mengikuti. Itu hebat namanya. Wa qiraatil Qur'an lan maca Al-Qur'an. Sampai di musala-musala secara rutin gitu ada pengajian ba'da maghrib. Alhamdulillah sukses. Walaupun metodenya sekarang diganti, ada qiraati, ada semacam-macam. Yang intinya adalah qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'ani maka satune pira-pira wong kang apal Qur'an iku fi dzillillah ing dalem aub-aube Allah Ta'ala fi dhilli arsihi fi dhilli arsihi yauma la dhilla ing dalam dinane oranana aub-aub iku maujud tidak ada naungan illa dhilluhu aing aub-aube Allah Ta'ala ay dhillu arsihi. Ma'am biyahin dalam serta piro-piro nabine Allah wa asfiyahi lan piro-piro pilihane piro-piro wong pilihane Allah Ta'ala rawah dilami lan alin donga sapa sira kabeh Allah ing Allah wa antum hale utawi sira kabeh iku mungkinuna yakin bil ijabati kelawan nyembadan biar cepat dikabul. Katakannya Rasul resepe ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Satu itu resep sesuai ud'ullaha yastajib lakum, itu satu harus ndongane wa antum muqinuna bil ijabah. Walamu yakinan sapa sira kabeh ing annallaha ta'ala iku la yastajibu ora nyembadani sapa Allah duaan ing donga min qalbin saking ati min qalbi ghafilin
saking atine wong kang lali. Kalau dalam kitab lain tuh mingkol bin ghafilin gitu kan. Mingkol bin saking ati ghafilin kang lali. Lahin kang lelahan. Ora serius. Nampaknya kalau sampai duwe keinginan gitu, artinya itu selalu connect karo Gusti dan menyampaikan keinginan. Contoh umpama pengen bisa ngaji. Nah artinya itu selalu pengen bisa ngaji. Arep di musola atau lagi nderas Quran atau lagi ngeliwet, di mana saya itu hatine connect karo Gusti dan dalam hati itu selalu mengharap Allah Ta'ala ngabulaken keinginannya berupa bisa ngaji. Nanti oleh Allah Ta'ala biasanya diparingi saged ngaos. Nah sampean harus tahu bahwa keadaan sampean sudah berubah dari yang kemarin, yaitu sekarang bisa ngaji. Tinggal ganti. Ya Allah bisa mengamalkan atau secara umum ya Allah mudah-mudahan ilmu yang telah diperoleh diparingi manfaat. Ngeder terus. Orang hanya tersolat saja orang. Kepengenan itu apapun, silaturahmi kelihatannya adalah silaturahmi, tapi ning atine mah ya Allah kula niku siweg ngamalaken silaturahmi. Dengan demikian ya Allah kula kepengen ilmune diparingi manfaat gitu. Ada roan umpah di pondok bahasa roan, pembangunan musola dan sesamanya ditanamkan dalam hati ya Allah, saya itu lagi bantu tempat ibadah. Dengan ini ya Allah, mudah-mudahan ilmu saya manfaat. Itu sarannya seperti itu. Tidak khusus ba'da sholat, saya tidak. Itu namanya kolbin yang selalu connect karo Gustine. Seperti itu cara ngedonga. Orang hanya ba'da maghrib saja atine kepengen sewisa itu kosong. Nah kalau ada orang yang kepengenannya seperti tadi geder itu biasanya jarang banyak yang diinginkan satu persatu. Makanya sulit untuk kepengenan macam-macam itu sulit. Sehingga dalam Al-Quran pun diterangkan paling banyak permohonan hamba kepada Allah Ta'ala hanya 7 poin. 7 poin itu saking apa nih? Ya kalau memang lebih daripada 7 poin, kepengenannya ora fokus gitu. Udah satu persatu, setelahnya 7 dapat 1 berarti yang 6 menunggu, ditambah giliran 1 berarti ada 7 lagi. Paling ora 1, 2, 3 saja, jangan banyak-banyak kepengenan. Nanti setelah dikabulkan terwujud tambahi, terwujud tambahi. Contohnya setelah diparingi bisa kepengen manfaat, setelah kelihatan manfaat pengen bojo, sewisa bojo pengen duwe umah, sewisa duwe umah, terus yang wong itu selagi urip selalu kepengenan gitu. Wajar kan, asal yang kepengenan itu adalah yang baik-baik, tapi caranya gitu geter terus dalam hati. Jangan sampai hati nih kosong. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Idza ataka ing dalam nalikane maringi ing sira sapa Allah malan ing banda. Falyur maka becik den tingalaken apa asaru nikmatillah den tingalaken apa asaru nikmatillah lambeten nikmat Allah alika ing atase sira wa karomati lan karomahe Allah Ta'ala. Dengan demikian berarti dalam penampilannya beda kan, yang penghasilannya sehari ini umpama 1 juta, penampilan
bajune, sarunge, umae ya beda karo yang penghasilannya 800. Yang penghasilannya setiap hari 800.000 mestine beda penampilannya karo wong sing penghasilannya setiap hari 600. Orang yang penghasilannya 600 mestine penampilannya beda, bajune, rumah, kendaraannya karo orang yang penghasilannya 400. Begitu pula yang 400 penampilannya adalah beda karo wong sing 200. Sehingga ada bahasa kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Kalau di masyarakat itu bahasanya cuma 3. Kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Beda. Nah sekarang itu sering kalangan bawah penampilannya kepengen beda, kepengen pada itu bukan beda, pengen pada karo sing kelas atas ya kepintal-pintal. Dengan kepintal-pintal ini akhirnya yang terjerumus ke dalam kemaksiatan biar sama penghasilannya karo yang kalangan atas. Ada yang korupsi, ada yang jual diri. Kenapa? Kalangan bawah kepengen pada karo kalangan atas dalam penampilannya. HP kalangan atas yang rega 10 juta, yang kalangan bawah pisan kepengen sing HP itu. Kepribentarane ya akhirnya ora karuan. Sehingga dalam keterangan lain itu kalangan bawah penampilan kepengen kaya penampilan kelas atas itu termasuk wong fakir yang sombong. Mesti fakir sobut. Disenangi orang ning Gusti, orang yang tidak disenangi ning Gusti gitu. Harus tahu diri. Nah kalau sampai sudah biasa tahu diri saya itu wesel sekian, ya masa unggal dinamai orang, ya numpuk utangnya. Harus tahu diri. Saya itu weselnya kanggo sehari itu adalah umpama 5.000 ya sudah jajan tuh yang seharga sekitar 5.000. Fal yuro atharun nikmah. Nah, termasuk jelek kelas atas gitu. Penampilannya kayak kelas bawah. Jadi setiap harinya itu pakainya compang-camping, tapi itu bukan karena Allah, jelek dadine kan. Soalnya apa? Bisa saja orang ini adalah biar dikatakan wong sing ora duwe, kemudian masyarakat ora pada datang utang duit kang itu. Padahal suka kelas atas itu DWK pakai penampilan kelas bawah itu termasuk orang gelem menampakkan nikmat Allah Ta'ala kepada masyarakat. Kalau tujuannya itu adalah biar masyarakat itu tidak minta sumbangan, jelek. Tampakkan kalau yang kelas atas tuh, tampakkan kelas atas. Tidak apa-apa kan. Fal yuro asarun nikmatillah tuh tidak apa-apa. Kemudian setelahnya masuk ke masyarakat penampilannya memang wah gitu. Ada masyarakat datang minta bantuan, dibantu. Ya karena uangnya banyak. Ini sekelas atas pakaiannya biasa gitu. Kayak wong fakir. Atau bahkan gitu penghasilan sudah akeh gitu manakala ada BLT meluan. Saya kan sama-sama warga Indonesia kebangetan. Akhirnya kepengen kerek maning. Apa ada akeh kan yang sudah mapan-mapan doyan beras raskin gitu. Tapi kenyataan itu ada orang yang senangnya itu adalah manakan ABLT meluan, ada raskin meluan gitu. Berarti kepengen mundur lagi. Kesampaian ada kan. Akhirnya apa? Usahanya bangkrut. Sesuai dengan cita-citanya, saya kepengen miskin. Soalnya apa? Kalau beli beras raskin. Ngomongnya saya kan warga Indonesia, ada bantuan dari Indonesia harus dapat. Bongkane
bangkrut. Hati-hati itu. Biasakan pendirian itu al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Ada orang yang memberi, saya kapan memberi itu. Jangan ada pembagian gitu, saya harus dapat bagian. Itu saya pengen jadi kerek maning. Arwahul hakim an walidi abil ahwas. Idza ataytumus sholata. Ing dalem nalikane nekani sapa sira kabeh ing as-sholata fa'alaikum, maka netepana sira kabeh bisakinati kelawan anteng, santai wae kan. Tungtung siap berangkat. Ora usah gerasah-gerusah. Pama mangkau te barang adraktum kang nemu sapa sira kabeh fasallu maka iku salata sapa sira kabeh. Wa mau te barang fatakum kang pot apa makum ing sira kabeh ketinggalan, berarti ketinggalan 2 rakaat, fatimu maka iku nyempurnakna sapa sira kabeh. Ya kita ikuti 2 rakaat, umpama salat isya berarti nambahi 2 rakaat lagi. Arwahu sayhan ida ahabba ing dalam nalikan demen sapa Allahu amdan ing kaula ibtalahu, maka nyoba sapa Allah taala ing abdan. Bakat baik ini anaknya penyakit yang lagi geger itu merupakan warga yang dicintai oleh Allah Ta'ala sehingga kena wabah corona. Apa tujuannya? Lias ma'a drapon yenta midanget sapa Allah Ta'ala midanget tadarruahu ing DP ne abdan. Artinya ya tidak hanya wabah yang sekarang ini, apapun penyakit apapun yang menimpa hambane itu merupakan hamba yang lagi disenangi Gusti. Nah, kalau disenangi Gusti itu bisa orang ini adalah diangkat. Karena apa? Terus atine atau kesehariannya selalu dekat karo Gusti, tadoru terus dheweke Gusti kula di kena musibah demikian terus connect terus karo Gusti. Pada saat lagi sakit bisa orang ini diangkat dari kekasih Allah, dari waliullah dadakan gitu. Sehingga pantas manakala ada keterangan dalam 40 orang di situ ada satu wali nih Gusti, tapi wali dadakan gitu kan. Yang tua-tua sudah hidup cuman ibadah karo Gusti, jangan-jangan itu termasuk wali nih Gusti Allah. Yang sakit udah beberapa bulan sudah pasrah, hanya madep karo Gusti, orang ngurusi pangan, orang ngurusi apa, pada saat itu adalah diangkat menjadi kekasih Allah. Kadang-kadang diparingi waras, kekasih kewaliannya dicopot lagi. Kenapa? Ugal-ugalan maning dicopot bisa. Itu soal kewalian tuh termasuk mahfuz, orang maksum. Pada saat sakit tuh dadi wali. Waras ugal-ugalan maning dicopot kewaliannya. Sakit lagi kemudian ngerengek lagi karo Gusti, bisa saat itu diangkat lagi dadi wali. Makanya pantas kalau ada keterangan dalam 40 orang ada satu wali, apa? Wali dadakan itu, atau walinya juga sebentar. Begitu wis manceleng karo Gusti teng mati. Hanya 1 hari diangkat dari wali terus mati. Ada yang sampai sebulan sakit gitu, kemudian memang sudah diangkat dari wali karena sudah penyerahan total karo Gusti, orang mikiri apa-apa, berarti dari wali nih sebulan terus mati. Oke, ini di masyarakat sampai tuh oke.
Tidak sedikit Kang, makanya pantas ada keterangan 40 orang di situ ada wali satu. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah idza ahsana. Nalikane bagusaken sapa rajul as-sholata ing salat. Fa atama maka nyempurnakeun sapa rajul ing ruku'e salat wa sujuda salat. Qalat maka dawuh apa as-salatu hafidzakallah kama hafidtani. Hafidhaka muga ngreksa ing sira sapa Allah kama hafidtani kaya oleh ngreksa sapa sira ingsun. Hatur pang. Maka diangkat apa salat. Wa idza asa nalikane ngalaaken sapa rajul ngalaaken as-sholata dadi falam yutimma maka ora nyempurnaken sapa rajul ing ruku'e salat wa sujudaha lan sujude salat qalat maka dawuh sapa as-sholatu daya'aka Allah kama daya'tani daya'aka muga nyia-nyiaaken ing sira sapa Allah kama daya'tani kaya oleh nyia-nyiaaken sapa sira ing ingsun fatulafu maka den gulung dibuntel digulung apa salat kama yulafu kaya oleh digulung apa thawbu dodot digulung apa thawbu dodot al khalaku kang amoh yang sudah rapuh amoh fayudrabu maka den pukul biha kelawan salat apa wajahe rajul biasanya wong manakala dipukul ya bengep lama kelamaan gitu dari bengep itu ada kehitam-hitaman. Nampaknya orang-orang tertentu tuh ngerti Kang ini wong sing ahli salat ini apa raine beda. Soalnya apa? Dikepruki terus karo salat, digebuki terus karo salat sehingga wajahnya itu adalah ya surem. Itu orang-orang tertentu apas walaupun wongnya itu ada putih kelihatan. Ini wajah ahli salat karo wajah sing ora ahli salat. Yang ahli salat mencorong putih beda. Kemudian kalau yang tidak ahli salat memang warna kulit putih, tapi ada tanda tertentu menandakan bahwa ini jarang salat. Adapun yang warna kulit adalah kulit coklat atau kulit hitam, jelas tampaknya. Yang ahli salat wajahnya bersinar itu beda. Yang ora salat, yuk tambah wis coklat, tambah busem gitu. Ora sedep dipandang. Orang-orang yang tertentu tuh paham. Ini ahli salat, ini ora ahli salat itu. Sama apa yang ora ahli salat tadi digebuki terus unggal dina. Rawahu Tayalisi an Ubadah ibn Samit. Idza adzana nalikane adzan sapa muadzin wong kang adzan yaumal jumati dalam dina Jumat harum maka haram apa amalu ngamal kerja di sawah, kerja di warung, kerja di pasar haram. Bukan dalam kitab fikih. Rawahu al-Adlami. Ida ataita ing dalam nalikane teka sira majaka ing peturon sira fatawa wudu maka wudu sapa sira wudu akaklan kaya wudu ya sira li salati karena area salat sumataji maka kari-kari turona sira ngelelenga sira turona sira ala syikika ing atase sisih sira
ing atase sisih sira al aimani kang tengen kemakul ngucap sapa sira Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt Allahumma ya Allah aslamtu masrahaken sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun ilaika marang Tuhan wa fawadtu lan masrahaken sapa ingsun masrahaken amri ing perkara ingsun ilaika marang Tuhan wa aljatu lan ngungsiaken sapa ingsun dhahri ing geger ingsun ilaika marang Tuhan raubatan karena demen warobatan lan karena wedi ilaika marang Tuhan la malja orana ngungsi malja masdar orana ngungsi wala manja orana selamat iku maujud mingka saking Tuhan illa ilaika angin marang Tuhan Allahumma ya Allah amantu iman sapa ingsun bi kitabika kelawan kitab Tuhan alladzi anzalta kang nurunaken sapa Tuhan wa nabi kalan nabi Tuhan alladzi arsalta kang utus sapa Tuhan rawahul Bukhari wa Muslimun idza arada nalikane ngersakaken sapa Allah bi amdin kelawan kaula khairan ing bagus ja'ala maka ndadekaken sapa Allah ghinahu ing sugih abad fi nafsi dalam atine abad ghinan nafsi sehingga kalau ja'ala ghinahu fi nafsihi ya kerja keras orang kepengen gampang sih selalu dikasihani oleh orang lain tetap kerja keras wa tuqahu lan takwane abad fi qalbihi ing dalam atine abad itu tanda Allah menghendaki bagus sisi hamba apa ja'ala ghinahu fi nafsihi Allah dadekaken sugihe ing dalam hati yaitu kerja keras secara lahiriah tidak kepengen bantuan orang lain dan hatinya selalu madep karo Gusti selalu connect karo Gusti wa idza arada nalikane ngersakaken sapa Allahu bi amdin kelawan siji kaula syarron ing ala ja'ala maka dadekaken sapa Allahu faqrahu ing fakire abad baina ainaihi ing dalem antarane mata lorone abad Allah dadekaken kefakirane di depan matane jadi apa ya satu medit pasti medit tuh yang ja'ala faqru baina ainai ya medit umpama malas kerja ya kepengen disumbang dan seterusnya rawal hakim an Abi Hurairah idza arada nalikane ngersakaken sapa Allahu bi amdin khairan ing bagus faqahahu maka mahamaken sapa Allahu ing abdin fidining dalam agama itu tanda Allah menghendaki baik terhadap siji hamba Allah mahamaken kepadanya tentang agama berarti kabar gembira bagi santri yang lagi ngaji faqih lagi memperdalam ilmu agama itu kabar baik bagaimana dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala wa zahadaulan getingaken sapa Allah Ta'ala hu ing abdan getingaken fid dunya wa bassarahu lan ningalaken sapa Allah ing abdan uyubahu ing pira-pira cacade abdan Allah ningalaken kepadanya akan cacade artinya ngurusi awake dewek ora mencari kesalahan orang lain
Idza rawahul Baihaqi an Anasin idza arada nalikan ngersaakeun sapa Allahu bi amdi kelan kaulane Allah al khaira ing bagus ajala maka ngage-ngage sapa Allahu lahu kadhe abdin al uqubata ing siksa fid dunya ing dalam dunya. Manakah dheweke kelakuannya jelek yang ada sanksinya nanti di akhirat, biasanya ning dunyane dipae sanksi dulu gitu kan. Ora yur berarti wong sing getol ibadah itu tandane apa? Tandane sering sakit-sakitan. Ya bukan itu. Wong sing getol ibadah tidak seperti ini. Ajalalahul uqubah fid dunya itu adalah orang yang sering melanggar ning dunyane, yang mana larangan yang dilanggar itu ada sanksi di akhirat, maka akan dimunculkan terlebih dahulu ning dunyane. Ini biasanya itu menimpa orang-orang Islam itu. Yang nakal wong Islam sak diingatakan ning Gusti cedur tabrakan atau sakit dadakan dan seterusnya. Itu merupakan ajalalahul uqubata fid dunya. Adapun yang karuan wong non muslim kok ora sakit-sakit itu, ora pernah ada uqubah menimpa kepada dirinya, yaitu siwis karuan ora iman karo Gusti. Ora tanda aradallahu bi amdil khair ora. Itu orang Islam tandane manakala akeh nyimpangi dari aturan agama diingatakan ning Gusti dengan apa? Musibah yang menimpa pada dirinya. Wa idza arada nalikan ngersaakeun sapa Allahu bi amdihi kelan kaulan Allah asyarra ing ala amsaka, maka ngeker sapa Allah anhu saking abdihi bidzambihi kelan sebab dosane abdihi. Kelakuannya sehari-hari jelek ning pekerjaannya korupsi kewaras wiris terus gitu, nggak pernah gitu ada ukubah yang menimpa pada dirinya, itu tanda dikehendaki jelek. Nah ini makanya saya katakan ini adalah hamba muslim manakala akeh dosane kemudian sebagian siksane ditampakkan dulu ning dunyane, itu tanda dikehendaki bagus. Tapi seorang muslim yang melakukan dosa kemudian waras wiris dunyane tambah akeh tapi kelakuannya orang kaluan tanpa adanya ukubah yang menimpa dirinya bidzambihi itu, maka itu tanda jelek. Hatta yuwafa sehingga den tohoni sapa bihi ditohone disempurnaaken den tohoni sapa bihi kelan abad disempurnaaken siksane yaumul kiamati. Den tohon itu den sempurnaaken siksane yaumul kiamati. Rawahu Tabrani an Ammar ibni Yasir. Ida arada nalikan ngersaakeun sapa Allahu bi amdi kelan kaulane Allah khairan ing bagus fataha, maka membuka sapa Allah taala buka sapa ta'ala li abdihi kufla qalbi ing gemboke atine abad sehingga terbuka. Wajah lan dadakan sapa Allah fihi ing dalem qalbihi al yakina ing yakin wasidqa lan temen. Wajalan dadakan sapa Allah qalbahu ing atine abdi dadakan wa'ian ingkang ngereksa ngewadai 5 barang-barang salaka kang ngambah kang berjalan opoma fihi ing dalam qalbihi. Wajana qalbu wa'ian ingkang ngreksa ngawadai 5 salaka kang ngambah opoma fihi ing dalam qalbihi. Atine ngereksa apa yang masuk ke dalam hati.
Kalau bagus ya diterima, kalau jelek dibuang. Kalau bagus diterima, kalau jelek dijauhi, dibuang. Wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah taala qalbahu ing atine abdihi saliman ingkang selamat. Atine Allah dadekaken selamat dari apa? Minal hiqdi wa nahwihi, dari sifat unek-unek dan sesamane kayak hasud, ria, sombong dan seterusnya. Itu saliman minal hiqdi wa nahwihi. Allah dadekaken atine selamat dari dengki, dari hasud dan sesamane. Walisanahu lan lisane abd sodikon ingkang temen, ingkang jujur, lisane ngomongnya jujur. Wa khaliqatahu lan pekertine lan akhlake, lan pekertine lan akhlake abd mustaqimatan ingkang jejeg, yang mengikuti ajaran agama ingkang jejeg. Wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah udunau ing kupinge abad sami'atan ingkang midanget karo keterangan yang bener. Wa ainahu lan matane abad didadekaken basiratan ingkang waspada. Kalau itu jelek adalah dijauhi, kalau itu adalah bagus diambilnya. Rawahu an Abi Dzarin ida aroda nalikane ngersakaken sapa Allah. Ila akhirih. Sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Ya insyaallah kalau besok ke sana itu jam 9